Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. Sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih peran perawat itu. Perawat merupakan pemegang kunci karena mereka memiliki kontak langsung dengan pasien. Perawat sebagai salah satu komponen sumber daya manusia dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bertugas langsung pada garis depan dan mempunyai waktu lebih banyak berhadapan dengan pasien tanpa mengabaikan peran tenaga kerja lainnya. Selanjutnya, pasti hampir sebagian orang bertanya-tanya, apa sih isu keselamatan pasien? Isu keselamatan pasien merupakan masalah keselamatan. Hampir selalu merupakan akibat dari kehilangan informasi. Ini sering terjadi dengan beberapa cara yang berbeda, seperti kurangnya komunikasi antara perawat dan pasien. Mungkin perawat tidak mendengar atau memahami signifikasinya dari sesuatu yang coba dikatakan pasien. Hal ini dapat disebut informasi yang hilang. Dan kedua, karena pasien akan menemui anggota perawat yang berbeda setiap harinya pada waktu yang berbeda pula, yang menyebabkan informasi penting itu dilewatkan ke anggota lainnya yang seharusnya kita beritahukan. Hal ini mungkin terjadi akibat perawat tergesa-gesa saat menjelaskan, atau mungkin perawat yang lain terburu-buru atau sibuk sehingga tidak memperhatikan hal tersebut. Dan hal ini yang kita sebut sebagai informasi yang tidak ditindaklanjuti. Seperti apa perspektif keperawatan pada keselamatan pasien? Untuk memberikan kontribusi yang lebih, perawat percaya bahwa suara mereka itu harus didengar. Kepemimpinan perawat harus membawa masalah ke depan dan masalah keselamatan pasien ini perlu dibahas sesuai dengan datanya. Karena beberapa kasus seperti salah memberikan obat atau salah diagnosa ini terjadi akibat kurangnya data. Perlu data. Sampai saat ini, informasi tentang perspektif keperawatan dan kontribusi terhadap keselamatan pasien telah dibatasi oleh beberapa faktor. Basis data yang hanya menangkap sejumlah kecil variabel yang spesifik untuk keperawatan dan kurangnya keadaan dalam pelaporan data dalam dan di antara situs. Masalah kesulitan muncul dari variasi definisi yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan insiden keselamatan pasien. Selanjutnya, ini merupakan contoh laporan dari insiden keselamatan pasien. Ada laporan jenis dan kategori cedera, faktor-faktor penyebab cedera, upaya pencegahan dan penyelamatan korban, dan implikasi cedera terhadap kegiatan operasi. Laporan dibuat secara tertulis dengan menggunakan formulir yang tersedia atau dapat membuat laporan di sekretariat tim mutu paling lambat 2x24 jam. Laporan saat kejadian untuk pencegahan cedera atau pertolongan segera secara langsung memberitahukan ke dokter penanggung jawab pelayanan. Jadi, itu tadi penjelasan dari saya mengenai peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. Jadi, seperti yang kita sudah ketahui tadi, sangat penting peran perawat itu dalam mencapai keselamatan pasien. Perawat-perawat sangat berperan penting memberikan laporan agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau diharapkan tidak terjadi di rumah sakit. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.